Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya memohon izin untuk melaksanakan perkuliahan melalui media online. Lebih tepatnya media link berbasis YouTube. Dikarenakan hari ini saya ada kegiatan di sekolah. Kebetulan kegiatan ini kegiatan yang menghadirkan saya untuk hadir karena ada semacam kayak sidang munaqashah atau sidang skripsi lagi. Di sekolah kebetulan ada yang dinamakan dengan sidang penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Sebelumnya juga saya memohon maaf apabila pada kesempatan hari ini media yang saya gunakan belum optimal dikarenakan ya adanya beberapa kebisingan mungkin ya, karena tempat tinggal saya ini berseberangan dengan Jalan Baru Ibrahim Haji, jadi otomatis lalu lalang kendaraannya cukup padat, apalagi malam hari ya. Oleh karenanya pasti ada suara-suara yang akhirnya nanti ya suara motor, mobil atau apapun itulah ya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembahasan mengenai kewirausahaan dan etika bisnis. Ini dari teori tentang atau konsep dasar tentang kewirausahaan itu sendiri. Oh iya, sebelumnya saya lupa, jika dalam perkuliahan online ini silahkan kalian memposisikan diri kalian senyaman mungkin, seefektif mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Oke. Jika berbicara gambaran umum mata kuliah, kewirausahaan dan etika bisnis, berarti di sini ada dua fokus utama pembahasan. Ada kewirausahaannya, ada etika bisnisnya atau bisnis etiknya. Kewirausahaan sendiri itu dikembangkan dalam beberapa bahasa ya. Salah satunya adalah salah satunya dikenal lewat bahasa Inggris. Itu biasanya diartikan dengan sebuah kata entrepreneurship. Kalau dalam bahasa Indonesia ya artinya kewirausahaan. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita akan mengulas beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan entrepreneurship. Entrepreneurship sendiri ini merupakan sebuah padanan kata yang mana kata ini mengarahkan kepada sebuah proses. Jadi kalau bicara kewirausahaan pekerjaan ya kurang tepat juga. Karena ini kalau kita mengutip salah satu pendapat dari Pak Sandiaga Uno nih, entrepreneurship itu sebenarnya sebuah mindset, bukan disebut dengan profesi. Jadi kalau misalkan kita berbicara profesi ya mungkin entrepreneurship akan terbatas di bisnis ya, di kegiatan usaha. Ya kita nggak berpikir ke arah yang lain. Tapi jika kita berbicara entrepreneurship dalam mindset, maka ini akan disentuh seluruh aspek kegiatan kita. Termasuk mungkin kegiatan kalian dalam perkuliahan ya bisa disebut entrepreneurship. Kenapa? Karena mindset akan mengantarkan kita kepada sebuah proses. Apa yang dimaksud dengan mindset? Ya di sini ada kerja keras. Ya, jadi kewirausahaan mengajarkan kita untuk berpola berpikir tentang pentingnya kerja keras. Yang keduanya, sikap hidup optimis. Ya, kita mungkin dengan perkuliahan hari ini tidak menjamin kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi jika kita optimis akan menghadirkan keyakinan. Ya, akan menghadirkan sifat yakin bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah memberikan jalan kesuksesan untuk kita. Nah, selanjutnya ada kreatif. Ya, ini adalah cara berpikir yang berbeda. Syukur-syukur bisa menemukan kebaruan. Inovatif, kita melakukan
cara berpikir kreatifnya melalui sebuah wujud, entah produk, jasa, layanan, atau apapun itu. Selanjutnya adalah kemampuan memimpin atau memiliki sifat kepemimpinan. Ya, secara teori, secara praktek mungkin yang disebut dengan pemimpin itu orang yang punya jabatan, orang yang memimpin suatu organisasi. Tapi pada ukuran mindset, sebenarnya kita ini semuanya seorang leadership. Karena leadership ini mengantarkan kita pada sebuah makna, sebuah sifat manusia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan apa? Egonya, nafsunya. Ya, manusia pun harus mengendalikan kebaikannya. Jangan sampai kita terlalu baik akhirnya jadi mengorbankan diri sendiri dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pegangan penting yang dijelaskan oleh Pak Sandiaga Uno terkait apa sih pandangan beliau terhadap entrepreneurship. Dan ini bagi saya menjadi pedoman yang harus kita amalkan, bahwasannya kewirausahaan tidak terbatas pada kegiatan usaha saja, bisnis saja, melainkan atau lebih luas daripada itu. Kewirausahaan adalah berbicara tentang mindset. Oke. Selanjutnya, kewirausahaan dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi berkarya. Ini kalau saya ngajar nih di anak sekolah, di anak SMA, selalu saya kaitkan dengan kemampuan berkarya. Kenapa kita harus berkarya? Karena jika kita mengandalkan cerita, ya cerita itu mungkin hanya akan bertahan paling lama 1 kali 24 jam ya. Kalau kamu bikin status, besoknya hilang, bener nggak? Bisa juga lebih cepat hilangnya. Ketika kamu bikin status, terus ada orang yang kamu tujunya sudah baca, bisa jadi statusnya tiba-tiba kamu hapus gitu ya. Nah, itu kalau kita hanya terpaku pada sebuah story atau cerita. Tapi jika kita punya karya, maka kita akan membuat sebuah history. Bisa jadi karya kamu ada, kamunya sudah tidak ada. Tapi karya kamu akan dikenang sampai kapanpun. Nah. Terus, seorang wirausahaan mampu menciptakan produk, layanan atau solusi baru berdasarkan ide-ide kreatif dan inovatif yang memanfaatkan keterampilan, visi, dan misi mereka untuk menciptakan nilai bagi orang lain. Oke, selanjutnya, jika saya runut nih ya ke karya dulu, berarti di sini ada perencanaan karya dong. Disebutnya kalau di dunia pendidikan menengah itu prakarya. Mungkin kamu yang dulunya di SMP atau SMA-nya ada pelajaran ini ya, kita ulas kembali lah. Pra ini artinya sebelum, karya ini artinya suatu pekerjaan atau hasil buatan. Oke, kita pahami dulu dasar berkarya ya. Kita selesaikan dulu dasar berkaryanya. Ini akan disebut sampel atau prototype of concept. Maksudnya apa? Sesuatu yang belum punya manfaat. Jadi sebelum kita berbicara karya, kita pahami dulu prosesnya sebelum membuat karya. Contoh, ketika kamu pandai membuat nasi goreng, terus ada teman kamu mencicipi dan bilang nasi goreng kamu enak, apakah itu lantas menjadi sebuah karya? Belum tentu. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai manfaatnya apa. Apakah dia bilang enak tuh karena gratis? Kalau kita suruh bayar, belum tentu dia mau, apalagi bilang enak. Atau memang karena kualitas masakan kamunya yang memang benar-benar enak. Oleh karenanya, kita butuh yang namanya sebuah proses dalam suatu pekerjaan. Apa prosesnya? Biasanya dikenal dengan trial and error. Hasil dari proses apa? Kita punya yang namanya produk. Produk itu bisa berbentuk goods. Goods ini artinya barang. Atau bisa berbentuk service, layanan, jasa. Jadi sudah ketahuan ya oleh kalian bagaimana konsep dasar dalam berkarya. Kita harus mempersiapkan dulu sampel sebelum kita berpikir arah manfaat yang lebih jauh. Kenapa? Karena dari entrepreneurship kita nanti bicara kreativitas, bicara inovasi dan sebagainya. Bagaimana kita mau bicara kreatif dan inovasi kalau kita sadar produk yang akan kita kembangkan ini belum punya manfaat. Inovasi dan kreativitas bisa muncul ketika kita sadar apa yang akan kita kembangkan itu sudah memiliki manfaat.
bermanfaat. Oke, itu konsep dasarnya. Kita harus terapkan dulu konsep ininya. Terus, nah, secara tidak langsung, makanya entrepreneurship akan memetakan ya, akan membuat konsep dasar tentang bagaimana seseorang itu punya gambaran terhadap kondisinya. Bisa jadi hari ini posisi kalian sebagai penikmat karya, ya. Bisa jadi juga kalian sebagai pekerja karya, atau bisa juga kalian suatu saat menjadi pencipta karya. Oke. Pertama, penikmat karya. Siapakah itu penikmat karya? Penikmat karya adalah mereka yang bergantung pada atau seorang konsumen yang menggunakan produk, layanan, dan menghargai hasil karya wirausahawan. Jadi ini adalah seorang kewirausahaan akan bergantung pada konsumen. Nah, konsumen ini disebut penikmat karya. Contoh, sekarang kalian kuliah. Berarti kalian posisinya sebagai penikmat karya. Ya, apa karyanya? Karya yang diciptakan oleh pendiri kampus kita. Kalian sebagai mahasiswanya. Memahami kebutuhan dan keinginan penikmat karya sangat penting dalam merancang dan mengembangkan produk yang sukses di pasar. Contohnya, konsumen yang membeli produk buatan pengusaha makanan di mana mereka menikmati karya kuliner tersebut yang diciptakan oleh wirausahawan tersebut. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu pekerja karya. Siapa pekerja karya? Pekerja karya adalah individu yang membantu mewujudkan visi wirausahawan. Posisi saya di sini seorang pekerja karya, karena saya memiliki tugas mengajar di lembaga ini. Oke, mereka adalah bagian dari rantai nilai mengolah ide menjadi produk nyata. Misal, ketika saya dapat tugas untuk mengajar, tolong arahkan mahasiswa terhadap wawasan kewirausahaan. Berarti, saya harus merunut kepada tujuan tersebut dengan ide yang saya miliki. Sehingga proses pembelajaran kali ini bisa dinikmati oleh kalian. Paham ya? Oke, tanpa pekerja karya, penciptaan produk dalam skala besar tidak akan mungkin terjadi. Ya, kalau kita nggak punya pekerja, oke, kalau misalkan usaha kita masih kecil, kita belum sanggup untuk menggaji dan sebagainya. Tapi kalau misalkan usaha kita bertumbuh, mau nggak mau kita harus punya pekerja karya yang membantu kita. Oke. Sini contohnya adalah karyawan sebuah startup teknologi yang bekerja mengembangkan software berdasarkan visi dan ide yang dikembangkan oleh pendiri wirausaha. Oke, selanjutnya pencipta karya. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang punya hasil ciptaan karya dalam dunia bisnis. Mereka menciptakan produk, ya, layanan, dan model bisnis baru. Terus, karya yang dihasilkan oleh wirausahaan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan budaya. Di sini contohnya adalah wirausahaan dalam industri fashion, teknologi atau kuliner yang menggabungkan kreativitas dan inovasi dalam produk mereka. Jadi pencipta karya sebenarnya bukan akhir dari proses ya, tapi mungkin bisa jadi pilihan dari proses kalian. Setelah mungkin kalian menikmati sebagai seorang penikmat karya, pekerja karya, akhirnya kalian ingin mengutarakan ide kalian sendiri, dengan tenaga kalian sendiri, dengan pikiran kalian sendiri, sehingga kalian mempunyai produk sendiri. Mudah-mudahan dari pencipta karya ini akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang menghasilkan pekerja karya dan akan menghasilkan sebuah penikmat karya produk kalian. Tapi it's okay, tidak ada masalah sebenarnya. Ketika kalian memutuskan menjadi seorang pekerja karya, ya jadilah pekerja karya yang punya mindset kewirausahaan. Apa mindsetnya? Ya tadi, mandiri, kreativitas, selalu bersikap optimis, ya, kreativitas, inovasi, leadership, dan sebagainya. Begitupun ketika kalian menjadi seorang pencipta karya. Bagaimana dengan penikmat karya? Sama, kalian harus bisa menghargai produk orang lain, kalian harus bisa mensyukuri apa yang sudah diciptakan, dibuat oleh orang lain, sehingga akan muncul sifat saling menghargai, saling menghormati, dan juga disebut dengan integritas dalam sifat kewirausahaan. Oke, selanjutnya ada istilah antara entrepreneurship dengan entrepreneur. Sebenarnya ini saling berkaitan. Entrepreneurship adalah wadahnya. Seorang wadah bagi seorang entrepreneur. Untuk apa? Untuk berkarya. Apa karyanya?
menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan karya mereka ke dunia. Terus, konteks pencipta karya, pekerja karya, dan penikmat karya dalam entrepreneurship memainkan peran sentral dalam menghubungkan ketiganya. Jadi tadi saya bilang ya, ini ada satu kaitan. Ketika kalian punya karya, punya pekerja, tapi tidak punya penikmatnya, maka karya kalian ya tidak akan berpengaruh apa-apa. Begitupun penikmat karyanya ada, pekerjanya ada, tapi pemiliknya sudah tidak ada. Bisa jadi produknya berubah secara kualitas atau secara apapun. Banyak kok produk yang nggak bertahan ya karena diteruskan oleh keturunannya. Ini bisa jadi ada kekurangan atau ada ketidaksesuaian dengan apa yang dibuat oleh si pencipta karya tersebut. Entrepreneur bukan hanya seorang inovator yang menciptakan nilai baru, tetapi juga seorang pemimpin yang mengarahkan tim. Ya, jadi kalau kalian menjadi seorang pencipta karya berarti kan harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan tim. Tujuannya apa? Mencapai tujuan dan memastikan bahwa karya yang kamu ciptakan bisa diapresiasi oleh penikmat karya. Oke. Selanjutnya, kewirausahaan menyediakan kerangka bisnis yang memungkinkan karya menjadi bernilai ekonomis dan terdistribusi ke khalayak luas. Berkarya memberikan dorongan kreativitas dan inovasi yang menjadi inti dari setiap upaya kewirausahaan. Penciptaan produk dan konsumsi karya semua saling terikat dalam siklus menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah memperseimbangkan kehidupan. Ekonominya meningkat, tingkat sosialnya bagus, kepuasan konsumen oke. Itulah yang terjadi atau yang disebut dengan distribusi khalayak ekonomi secara luas. Dengan berkarya, kita akan memiliki dorongan untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovasi, sehingga kita bisa menyeimbangkan siklus kewirausahaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sini ada beberapa definisi terkait entrepreneurship. Ini kalau tadi ya gabungan-gabungan daripada definisi, kita kenalkan lah definisi dari para ahli. Di sini ada dua ahli yang saya masukkan. Pertama, Peter F. Drucker. Dia bilang ability to create the new and different thing. Maksudnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi entrepreneurship ya berbicara sesuatu yang baru dan berbeda. Atau kita memiliki sesuatu yang berbeda. Ya, berbeda itu akan terlihat, berbeda sedikit akan terlihat lebih baik. Jadi itu polanya ya, baru dan berbeda. Terus Thomas Zimmer ya, Thomas Zimmerer, dia tahun 96 bilang bahwasanya entrepreneurship adalah applying creativity and innovation to solve the problems and to exploit opportunity that people face every day. Maksudnya adalah aplikasi atau penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Terkadang kan kita tiap hari ini ketemu aja ya masalah, ada peluang, bagaimana solusinya. Kalau kita pandang aja ya penikmat karya, dia kan punya masalah. Masalahnya apa? Lapar, makanya cari makan. Masalahnya apa? Pengen pendidikan lebih tinggi, makanya kuliah. Masalahnya apa? Misalkan pengen sesuatu yang membahagiakan, akhirnya healing, ya, traveling dan sebagainya. Seorang pekerja juga sama. Masalahnya apa dia? Dia butuh yang namanya penghasilan. Ya mau nggak mau akhirnya dia harus bekerja. Pencipta karya pun sama. Dia mungkin bekerja tidak betah, ada masalah, akhirnya dia mendirikan usaha sendiri. Atau dari awal dia memang masalahnya nggak mau kerja, akhirnya dia mendirikan usaha sendiri dan dia menjadikan itu inovasi dalam kehidupannya. Terus, kewirausahaan mampu memberikan peluang kepada wirausahawan untuk menentukan bisnisnya sendiri. Ini ada beberapa manfaat dari wirausaha itu sendiri. Kewirausahaan dapat menunjukkan peluang untuk melakukan perubahan serta usaha pencapaian potensi secara maksimal. Ya. Kewirausahaan mampu membawa wirausahaan dalam berbagai potensi untuk memperoleh keuntungan serta kesuksesan. Jadi ada kesempatan juga kalau kita menerapkan prinsip atau jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan dapat berperan aktif dalam masyarakat, terutama melalui keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan usaha produktif. Biasanya kita senang kalau dianggap di tengah masyarakat. Benar nggak? Ya kita akan senang banget. Oleh karenanya, salah satu usaha agar kita bisa diterima oleh masyarakat ya, mungkin ikhtiarnya kita bisa memiliki atau mengoptimalkan pola mindset kewirausahaan kita.
Ketika masyarakat membutuhkan pola gotong royong, ya kita pun harus menyentuh itu. Ketika masyarakat membutuhkan kebersamaan, kita pun harus menghargai itu. Dan itulah yang disebut dengan kegiatan-kegiatan usaha produktif, baik secara benefit maupun secara profit. Oke. Kemudian, entrepreneurship merupakan bentuk kewirausahaan yang memiliki kegiatan pengolahan sumber daya yang dimiliki. Jadi ini ada beberapa jenis dari entrepreneurship. Di antaranya adalah definisi dari entrepreneurship itu sendiri. Di mana entrepreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang memiliki kegiatan pengolahan sumber daya yang dimiliki dalam tujuan untuk mencari keuntungan dan memberi peluang tambahan nilai dari sumber daya tersebut. Jadi entrepreneurship sendiri adalah memberikan bagaimana seorang wirausaha bisa mengolah sumber daya yang dimilikinya. Tujuannya apa? Ya mencari keuntungan. Oke. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Ya mau nggak mau kitanya juga harus memiliki nilai tambah atau value added ya dari produk yang kita kembangkan. Kemudian pelaku entrepreneurship disebut dengan entrepreneur, itu seseorang yang memiliki keunggulan, kekuatan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan. Oke. Selanjutnya, dalam entrepreneurship dikenal juga istilah intrapreneurship, yaitu mereka yang bekerja pada organisasi tertentu. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan pekerja karya. Ya. Mereka memberikan gagasan baru, mengembangkannya, dan memperoleh tambahan nilai dari gagasan tersebut. Posisi entrepreneur dalam satu perusahaan mampu memberikan cooperative advantage, ya, yaitu keunggulan-keunggulan bagi perusahaan baik secara internal maupun eksternal, atau kekuatan bagi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Terus dikenal juga dengan istilah technopreneurship. Siapakah mereka? Bentuk kewirausahaan yang mengutamakan perpaduan dari entrepreneurship, kemampuan manajerial, dan kemajuan teknologi. Biasanya ini mereka yang suka berinovasi. Technopreneurship melakukan komersialisasi penemuan baru berbasis penelitian. Jadi disebut technopreneurship itu karena mereka sering melakukan penelitian, melakukan penemuan baru. Akhirnya penemuan baru itu mereka komersialisasi. Ya, jadi ini seolah-olah kayak proses merubah hasil penelitian berupa barang atau jasa dari lab agar menghasilkan laba. Contoh misal analisa tentang kebutuhan masyarakat akan kendaraan umum yang lebih nyaman dan layak. Akhirnya muncul aplikasi Gojek. Atau mungkin kisah Pocari Sweat ya, di mana dia dulu berawal dari seorang dokter yang dehidrasi, tidak ada air minum karena ada peperangan. Akhirnya dia meminum atau mengkonsumsi infusan, dan itu yang akhirnya menjadi ide bagaimana kita bisa membuat minuman kesehatan untuk menggantikan keringat kita tanpa harus meminum cairan infus. Nah, oke, paham ya? Itu disebut dengan technopreneurship. Selanjutnya, sociopreneurship. Nah, ini adalah kegiatan bisnis dengan orientasi misi sosial yang diikuti dengan kepentingan komersial. Jadi ini mah kita ada misi sosialnya, membantu masyarakat sekitar, tapi tetap tujuannya komersial karena ya nggak mungkin juga ya kegiatan entrepreneurship tanpa ada nilai profit itu nggak mungkin. Jadi kita seimbangkan lah antara benefit dengan profitnya. Social entrepreneurship memiliki dua sifat utama, yaitu sifat komersial. Ya, mereka juga menekankan pada laba atau profit, serta filantropis, yaitu menekankan pada tujuan sosial. Ini biasanya dilakukan ada tuh di beberapa daerah gini polanya. Bisa kita punya produk, kita kumpulkan ibu-ibu misalkan ya di pedesaan, di perkampungan yang mereka memang tidak bisa bekerja karena mungkin keterbatasan, akhirnya kita kasih mereka pekerjaan. Atau mungkin ada yang mempekerjakan disabilitas dan sebagainya, itu disebut dengan socialpreneur. Jadi yang kita lihat adalah tingkat sosialnya, tingkat kepedulian kita. Daripada kita membeli, mending mereka dijadikan mitra oleh kita. Kasih pekerjaan, yang jelas kita kasih dulu standar pekerjaannya seperti apa. Ini sebenarnya sudah dilakukan pada kemunculan Grameen Bank dan Lavageda yang berhasil memberdayakan masyarakat miskin serta memiliki keterbelakangan mental di negara-negara seperti Bangladesh dan
Spanyol. Oke, selanjutnya setelah jenis kewirausahaan kita akan coba sentuh yang namanya sumber daya usaha. Ini mungkin pernah kalian pelajari ya di mata kuliah entah manajemen, entah manajemen pemasaran, ada istilahnya 6M. 6M ini teh naon wae ya. 6M ini teh apa aja. 6M ini yang pertama adalah man. Siapa man teh? Ya kita sendiri, sumber daya kita sendiri gitu loh. Ya, yang keduanya baru kita berbicara money, uang, atau ada juga yang mendefinisikan tentang modal. Ada juga 3 material atau bahan baku. Kemudian mesin, ya, alat. Kemudiannya metode, ya caranya seperti apa. Yang terakhir adalah market, pasarnya bagaimana. Dan inilah sumber daya yang harus kalian pahami terkait dengan pemenuhan dalam dunia kewirausahaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang karakter. Kenapa kita bahas karakter? Karena ternyata sangat erat antara kewirausahaan, mindset, dan karakter. Mindset merupakan sekumpulan cara kita berpikir, bersikap, beretika, ya, berego, beremosional dan sebagainya, dan itu yang akan memunculkan karakter, ya, atau ciri seseorang. Jadi karakter berasal dari bahasa Latin, itu karakter yang artinya antara lain adalah karakter bisa disebut sebagai watak, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan sifatnya umum. Di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi ini sifatnya umum, baik kan umum, jahat juga sama umum, terus soleh, soleha, terus disiplin, terus cuek dan sebagainya. Itulah karakter pada umumnya. Ya, jadi kita tidak berbicara karakter aneh-aneh, tapi karakter pada umumnya yang melekat dalam kehidupan manusia, baik secara bernilai positif maupun berkonotasi negatif. Karakter, jika kita runut dari beberapa ahli, setidaknya ada 6 karakter. Yang pertama karakter itu berbicara tentang confident, yang kedua process orientation, yang ketiga mereka adalah seorang risk taking, yang keempat leadership, yang kelimanya future orientation, dan yang keenamnya original. Oke. Confident adalah mereka yang bekerja penuh keyakinan. Confident juga disebut dengan seseorang yang tidak tergantung kepada orang lain. Bukan berarti percaya diri ini adalah tidak boleh menggantungkan sama orang lain. Tapi terkadang kita ketika ketemu masalah, ketika ketemu sesuatu, jika kita merasa kita bisa mengerjakannya sendiri, kita kerjakan dulu. Ketika kita merasa sudah tidak mampu, baru kita menghubungi atau meminta tolong kepada orang lain. Terus, yang keduanya proses orientation. Ini akan berbicara seseorang dengan pemenuhan kebutuhannya. Seseorang butuh akan sebuah apresiasi. Seseorang butuh akan sebuah prestasi. Kemudian, seseorang butuh akan namanya kebermanfaatan. Ini kan kita pernah bahas ya pada pertemuan pertama dulu ketika kemarin tuh. Kita sebut yang namanya benefit value, itu berbicara kebermanfaatan. Terus baru orang berbutuh laba untuk memenuhi kehidupannya. Nah, untuk mewujudkan ini ya kita butuh ketekunan, kesabaran, tekad, dan kerja keras. Selanjutnya kita harus penuh inisiatif dan proaktif. Yang ketiga, risk taking akan berbicara berani dan mampu mengambil resiko usaha. Ingat, tidak ada usaha yang tanpa ada resiko, semua ada resikonya. Semua pasti ada ada hal yang selalu kita tidak harapkan gitu loh. Misalkan hari ini kalian kuliah, kan resiko namanya males, hoream, jenuh, stres, apalagi kalian sudah masuk tahun ketiga, fase-fasenya stres kalian. Tapi percayalah, di balik kalau saya punya rumus seperti ini dulu, saya pernah diajarkan oleh mentor saya. Di balik rezeki yang besar pasti ada resiko yang besar. Makanya saya ketika tahu ada teori ekonomi modal kecil untung besar, bagi saya itu bukan konsep rezeki dan resiko. Ya, ini Allah terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga loh. Ketika kalian berharap masuk surga, ini rezeki loh.
maka akan ada resiko yang harus kita korbankan. Maksudnya bukan ibadahnya yang berat, tapi ketika kita melaksanakan ibadah, kita kan harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Tapi itulah akan balik lagi ke siapa? Ke diri kita dong resiko itu teh. Kamu misalkan pengen punya gaji, makanya harus kerja. Kerja ada resikonya, nggak ada. Yang tadinya kalian biasa nongkrong, biasa main, tapi akhirnya kalian punya jam kerja. Apalagi kalau kita kerja di swasta ya, kadang liburnya bukan Sabtu Minggu, kadang Sabtu Minggu kalian harus lembur dan sebagainya. Tapi itulah bagian dari pengambilan risiko. Terus menyukai pekerjaan yang penuh tantangan. Kita tidak terbiasa dengan pekerjaan. Bukan berarti pengen pekerjaan yang sulit ya, tapi manusia itu senang dengan aktivitas pembelajaran. Ya. Terus yang keempatnya, bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan saran. Ini kalau kita punya prinsip leadership itu tidak menutup kritik dan saran. Ya kecewa wajar sih kalau misalkan kita dikritik ya. Tapi minimal dengan kemampuan leadership yang kita miliki, kritikan justru akan membuat kita menjadi lebih baik dan saran akan mengantarkan kita kepada sebuah kepedulian terhadap sesama. Terus mudah bergaul, berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain. Itu adalah ciri orang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Yang kelima ada future orientation. Siapakah dia? Dia adalah orang yang kreatif, rajin, luas, dan melaksanakan pekerjaan. Future orientation ini adalah seseorang yang punya visi, misi dalam kehidupannya. Orientis pada masa depan. Kemudian memiliki banyak sumber daya. Dia punya kemampuan serba bisa dan berpengetahuan sangat luas. Yang terakhir itu original. Kita harus orientis pada masa depan, sesuai dengan pandangan kita. Ini nyambung dengan future orientation. Seseorang yang punya visi otomatis dia ingin punya karya sendiri. Dia ingin punya kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya. Terus, memiliki sudut pandang atau perspektif yang berbeda dari orang lain. Oke, itulah 6 karakter kewirausahaan. Berdasarkan teori karakter, bisa kita gambarkan bahwasanya karakter akan menghadirkan orang-orang yang tidak dapat dibeli ke dunia. Jika kamu punya karakter baik, bisa nggak kamu ini dibeli? Nggak loh, ya bener nggak? Kita nggak bisa loh beli karakter seseorang. Kamu baik, pengen dong baiknya kamu buat saya. Ya enggak lah, kita juga punya karakter baik yang berbeda kok. Ya apalagi dalam dunia kewirausahaan, justru karakter baik seseorang itu harus bisa mengintegrasikan baiknya saya dengan baiknya si A, baiknya si A dengan baiknya si B. Diintegrasikan, akhirnya menjadi satu kesatuan. Kita adalah sekumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama untuk memberikan manfaat yang sama juga. Itu karakter. Terus, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik formal maupun informal harus mengarah pada pengembangan watak manusia. Atau disebut juga laudable karakter. Nah, kita sedang belajar kan hari ini, berarti pembelajaran ini harus membawa karakter yang baik bagi kehidupan kita. Makanya lihat, ketika ada lingkungan kurang baik, maka akan membawa karakter yang kurang baik juga. Ya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bisa memberikan karakter yang baik untuk kita. Manusia yang berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang dapat mempengaruhinya menjadi manusia yang mampu mempertahankan potensi dan integritasnya. Manusia punya potensinya masing-masing, manusia punya integritasnya masing-masing dan ini harus dijaga. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang terpercaya. Oke, kurang lebih definisi atau konsep dasar dari entrepreneur adalah entrepreneurship mengajarkan kita untuk mengetahui kualitas hidup kita sendiri. Di mana kualitas hidup itu adalah seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat. Bahkan kualitas kopi bisa berubah jika gelas yang diberikannya pun berubah. Ini kopi ini mirip-mirip kayak emas. Kalau kamu punya emas, terus emas ini jatuh di punten ya di dalam comberan, apa yang akan kamu lakukan? Padahal di comberan itu ada satu warna yang sama, warna kuning pula. Tapi kenapa kamu tetap ambil emas yang berharga itu? Karena emas memiliki nilai. Begitulah hidup kamu. Ya, ketika kamu punya kualitas hidup yang baik, sekalipun baju kamu compang-camping, itulah diri kamu. Ya, pakaian yang kita pakai tidak akan menutupi karakter kebaikan kita. Begitupun pakaian bagus yang menutupi badan kita tidak akan bisa menutupi keburukannya diri kita.
Makanya kualitas hidup ini penting untuk menjaga kalian menjadi manusia yang lebih baik. Kewirausahaan diharapkan bisa membawa manusia ke arah itu dan menjadikan manusia lebih baik. Kenapa? Karena di dalamnya ada mindset, di dalamnya ada pola berpikir, di dalamnya ada kemandirian, di dalamnya ada sikap hidup optimis, di dalamnya ada kreativitas, ada inovasi, dan sebagainya. Itulah harapan kita belajar bersama kewirausahaan agar apa? Agar kita bisa menjadi manusia sesuai dengan perannya. Ketika kamu menikmati karya orang lain, maka jadilah manusia yang bisa menghargai karya orang lain. Ketika kamu menjadi seorang pekerja karya, maka hargailah proses kamu. Maka hargailah hal-hal yang bermanfaat bagi diri kamu. Karena dengan pekerjaan kamu, kamu bisa menjadikan diri kamu terhormat dan menjadikan manfaat bagi orang lain. Dan ketika kamu menjadi seorang pencipta karya, maka jadilah pencipta karya yang berintegritas. Di mana kamu bisa menciptakan produk, yang produk inilah menggambarkan sisi kebaikan kamu, sisi manfaat kamu, dan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi kita, bagi kamu yang membuat karya tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan hari ini nanti saya akan sertakan sedikit atau beberapa pertanyaan untuk mengganti absensinya ya, biar nanti saya data. Tenang saja kok, pertanyaannya adalah sehubungan dengan materi yang ada di video ini. Oke, itu saja. Mohon sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kalian sehat semua, lancar perkuliahannya, tetap semangat, tetap optimis. Sekalipun mungkin kalian mendapatkan resiko yang sangat berat hari ini ya, sudah mulai jenuh dan sebagainya, tapi yakinlah di belakang kerja keras kalian ada senantiasa orang tua yang selalu mendoakan kalian. Jika kalian merasa orang tua sudah tidak ada, tapi yakinlah doa orang tua kalian semasa hidupnya itu masih terus membayang-bayangi kalian agar kalian bisa hidup lebih terhormat, lebih bahagia, dan lebih baik daripada orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dan kalian pun diberikan kebaikan atas apa yang sudah kalian lakukan hari ini, kebermanfaat dari ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.